Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidia dari Program Studi Manajemen kelas MN18D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pertanian beras punyaku untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Uus MD Fadli SEMM. Identitas perusahaan, latar belakang usaha. Beras Punyaku merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pertanian. Beras Punyaku memproduksi beras yang menghasilkan beras yang bergizi dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kegiatan usaha menanam padi dan memanen padi, memisahkan gabah dari batangnya, mengeringkan gabah, menggiling gabah, memutihkan beras, mempacking beras ke dalam karung, lalu menjual beras. Struktur organisasi, yang pertama ada pemimpin perusahaan, lalu ada divisi penyediaan bahan baku, ada koordinator pekerja bongkar muat, lepas, dan gudang. Selanjutnya ada divisi distribusi dan transportasi, ada driver 1 dan driver 2. Selanjutnya ada divisi administrasi, produksi, dan penjualan langsung. Ada operator penggilingan, koordinator penjemuran padi, dedek dan pengolahan menir, mekanik. Selanjutnya ada divisi pemasaran. Ada koordinator penjualan di pasar Johar dan koordinator penjualan di luar kota. Aspek legal. Usaha beras punyaku ini memiliki izin usaha, ada akta notaris, izin usaha SIUP, tanda daftar perusahaan, NPWP, dan sertifikat tanah. Aspek pasar. Pasar sasaran dari usaha ini yaitu pembeli eceran, pedagang menengah, restoran, dan pembeli lainnya. Di aspek pasar ada segmen pasar yang meliputi geografis, demografis, dan psikografis. Selanjutnya ada targeting pasar, positioning. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi strategi harga dan strategi promosi. Di strategi harga ada dua, yang pertama penetration pricing dan strategi yang menetapkan harga pada awal produksi. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis pesaing. Metode ini berfokus pada harga yang ditetapkan di perusahaan lain. Selanjutnya, strategi promosi ada personal selling dan word of mouth. Analisis 4P. Yang pertama ada produk. Beras punyaku sendiri berfokus pada kualitas dan pemasaran dengan menyediakan harga yang dibuat untuk dapat menyesuaikan dengan budget yang ditunjukkan kepada konsumen. Yang kedua ada lokasi usaha place. Lokasi usaha ini sangat strategis karena mudah ditemukan dekat dengan Rumah Sakit Sisma Medika. Lokasi ini berada di tengah kota Karawang, tepatnya berada di Jalan Pasar Johar, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang ketiga ada price. Beras punyaku menetapkan harga berbasis pesaing, di mana harga pesaing sebagai patokan atau perbandingan untuk menetapkan harga beras. Selanjutnya ada promosi. Beras punyaku ini mengenalkannya tidak hanya secara lewat mulut ke mulut saja, akan tetapi dengan personal selling atau word of mouth. Aspek teknis, cangkupan produksi, bangunan dan gedung, tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini sudah dimiliki dengan memanfaatkan gedung untuk dijadikan penyimpanan beras. Luas tanah 2000 meter persegi dan luas bangunan 1500 meter persegi. Diperkirakan aset yang telah dimiliki berupa tanah seluas 100.000 meter persegi dan bangunan penggilingan beras seluas 200 meter persegi. Peralatan pendukung, CCTV, komputer, sapu, kipas, dispenser, piring. Bahan bakunya mesin penggiling padi, mesin jahit karung, timbangan perbang, mobil pick up, dan truk. Tata letak ruangan.
Di sebelah kanan gedung ruangan 1 merupakan bagian administrasi yang kegiatannya meliputi menerima konsumen dan bertransaksi jika ada yang ingin membeli beras. Di sebelah kanan gedung ruang kedua merupakan musola dan tempat ganti. Ruangan tersebut terbagi menjadi 2 yang akan kegiatannya tempat untuk beribadah dan mengganti pakaian. Di sebelah kiri ada bangunan, gudang dan produksi. Proses produksi. Bagian pemasaran memasarkan beras punyaku ke supermarket dan restoran. Untuk calon konsumen yang datang ke lokasi bisa langsung membeli beras lalu ke bagian administrasi. Kebutuhan tenaga kerja, penggiling padi 12 orang, penjemuran 3 orang, supir 3 orang, dedek dan pengolahan menir 2 orang. Siklus produksi. Yang pertama menanam padi, yang kedua memanen padi, yang ketiga menjemur dan menggiling padi, yang keempat lalu menjadi beras hingga menjual beras. Aspek finansial. Yang pertama biaya prainvestasi sebesar 250 juta rupiah. Yang kedua pembelian aktiva tetap, ada biaya pembelian tanah, biaya bangunan gudang, lahan parkir jumlahnya 820 juta rupiah. Yang ketiga ada peralatan produksi, ada mesin penggiling padi, mesin jahit karung, timbangan perbang, dispenser, CCTV, sound musik, sapu, kipas, galon, jumlahnya 78.236.000 rupiah. Yang keempat ada peralatan kantor, ada komputer, kursi kantor, meja kantor, telepon, jumlahnya jadi 9.224 rupiah. Yang kelima ada kendaraan, ada truk, mobil dan mobil pick up, jumlahnya semuanya menjadi 707 juta rupiah. Jumlah kebutuhan investnya 2.014.460.000 rupiah. Modal sendiri 2 miliar, dana pinjam 14.460.000 rupiah. Biaya pembuatan studi dan perurusan, biaya pendirian CV sebesar 15 juta rupiah. Lama proses 30 hari. Yang kedua biaya pengadaan aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud, aktiva tetap telah berwujud, perhitungan penyusutan, arus kas. Perhitungan arus kas. Beras punyaku mendirikan dengan nilai investasinya 2.014.460.000 rupiah. Modal pinjamannya dengan bunga 50%. Umur ekonomisnya 5 tahun. Perkiraan pendapatannya 6.821.000.000 rupiah. Biayanya 50 juta rupiah, belum termasuk penyusutan pajak. Kas bersih yang diterima akhir tahun 402.892.000 rupiah. Biaya pinjamannya 1.446.000 rupiah. Biaya yang keluar 452.892.000 rupiah. Laba setelahnya 3.180.439.000 rupiah. Kas masuk bersih 3.590.534.000 rupiah. Penilaian kelayakan investasi. Modal investasinya 2.014.460.000 rupiah. Modal kerja 500.000 rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun. Laba bersih setelah pajak 4 tahun. Penyusutannya 402.792.000 rupiah. Cash outflow. Kas bersihnya 15.604.460.000 rupiah. PP kas bersihnya
3.318.821.540. Payback periodenya 11.550.798.322. Dibuat jadi 10 bulan, maka PP-nya adalah 2 tahun 10 bulan. ARR, total laba bersih setelah pajak 3.590.000.000 rupiah. Rata-rata investnya 1.007.230.000 rupiah. Rata-rata laba setelah bersihnya setelah pajaknya 718 juta rupiah. Hasilnya ARR-nya rata-rata invest dibagi rata-rata laba bersih setelah pajak dikali 100%, hasilnya 71%, maka disebutnya baik. Rata-rata bersihnya 3.120.892.000 rupiah. Net present value, total PP kas bersih diambil total investasi. NPP-nya 1.304.541.540. Internal rate of the return, perkiraan besarnya PP adalah 2,085. Nilai NPP positif yaitu 1.535.735.724. Kemudian untuk diskon faktor 18, NPP-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabelnya di samping. Nilai NPP sudah negatif adalah 986.117.329. IRR-nya yaitu 20%. Profitability index-nya yaitu 1,64 atau dibulatkan menjadi 1,6 kali, berarti baik. Selisih PP kas bersih dengan PP investasi yaitu 1.535.735.724. Kesimpulan finansial. Yang pertama, alat ukur PP. Hasil pengukurannya 2 tahun 10 bulan. Rata-rata industrinya 3 tahun. Berarti baik. Yang kedua, ARR. Hasil pengukurannya 71%. Rata-rata industrinya 60%. Kategorikan baik. Yang ketiga, alat ukurnya NPP. Hasil pengukurannya 1.304.361.540. Rata-rata industrinya 1 miliar, berarti baik. Yang keempat, alat ukurnya IRR. Hasil pengukurannya 20%. Rata-rata industrinya 15%. Di keterangannya baik. Yang kelima, PI. Hasil pengukurannya 1,6 kali. Rata-rata industrinya 1,3 kali. Keterangannya baik. Jadi kesimpulannya, dari analisis tersebut dilihat dari segi aspek-aspeknya, maka usaha beras punyaku ini dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan, karena ini perusahaan sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Di sini ada daftar pustakanya
dan ada beberapa testimoni dari teman-teman saya.